Bu. Oh iya, silakan masuk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di rapat saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya katakan bukanlah hal yang mudah bagi saya maupun bagi kita semua. Seperti yang kalian tahu, perusahaan kita itu telah menghadapi penurunan penjualan selama beberapa bulan terakhir. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk menstabilkan situasi, tetapi hingga saat ini langkah-langkah yang diambil belum memberikan hasil yang cukup signifikan. Lalu, apakah berarti perusahaan kita sedang keadaan kritis, Bu? Kondisi ini memang sulit, tapi saya ingin kalian tahu, kami di manajemen telah berjuang sekuat tenaga untuk mencari solusi, termasuk memangkas biaya operasional dan mencoba meningkatkan efisiensi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Karena semua karyawan di sini itu sudah khawatir dengan masa depan perusahaan. Kami juga sempat bertanya-tanya tentang langkah apa yang akan diambil oleh perusahaan ini, Bu. Apakah ada rencana strategi untuk kedepannya, Bu? Saya paham kekhawatiran kalian. Itulah sebabnya saya memanggil kalian semua hari ini. Ada kabar yang tidak mudah, tetapi perlu saya sampaikan dengan jujur dan transparan. Baik, kami siap mendengarkan, Bu. Setelah melakukan berbagai pertimbangan upaya untuk memperbaiki situasi, sayangnya kita harus mengambil keputusan yang sulit. Perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap beberapa karyawan. Apakah tidak ada pertimbangan selain itu, Bu? Iya, Bu, seperti yang dikatakan oleh Bu Berlian, apakah tidak ada promosi lain, misalnya seperti berkolaborasi dengan mitra baru? Saran itu sangat bagus, dan kami memang sudah melakukan beberapa upaya seperti promosi digital dan menjajaki kerjasama dengan mitra. Namun hasilnya belum cukup untuk mengimbangi kerugian yang terjadi di perusahaan. Tapi Bu, apakah itu melakukan PHK merupakan satu-satunya cara? Bukankah kita bisa mencoba untuk memotong area lainnya dulu? Saya mengerti dengan kondisi perusahaan saat ini yang menurun, tapi apakah dengan melakukan PHK melakukan langkah yang serupa ini tepat, Bu? Karena menurut saya menyayangkan jika kita melakukan PHK terhadap para karyawan yang telah bekerja keras selama setahun ini. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Setelah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi, sayangnya kita harus tetap mengambil keputusan yang sulit. Jadi perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya. Namun saya ingin menekankan bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagi saya maupun perusahaan. Saya sangat menghargai setiap kontribusi kalian selama ini. Kalian semua adalah aset berharga bagi perusahaan. Baik, Bu. Jika keputusannya seperti itu, kami akan mengikuti langkah apa yang diambil oleh perusahaan. Namun, apakah karyawan yang di PHK di situ sudah ditetapkan, Bu? Untuk saat ini belum diputuskan. Setelah rapat ini saya ingin berdiskusi lebih dalam dengan kalian untuk menentukan langkah terbaik. Jadi mari kita istirahat 15 menit sebelum memulai rapat selanjutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi ini. Saya ingin berdialog secara terbuka agar keputusan yang kita ambil nanti benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Baik, Bu, terima kasih pada kesempatan kali ini. Lalu apa yang ingin Ibu sampaikan lebih lanjut mengenai keputusan PHK ini? Lalu Bu, bagaimana perusahaan akan menentukan siapa saja yang terkena PHK? Saat ini prioritas kami adalah memastikan bahwa keputusan PHK diambil secara adil dan transparan. Oleh karena itu, saya butuh masukan dari kalian untuk menyusun kriteria yang paling tepat. Bu, saya rasa kriteria yang pertama adalah harus mempertimbangkan kinerja karyawan. Mereka yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan perusahaan itu harus diutamakan untuk tetap bertahan. Sesuai dengan perkataan Bu Berlian, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain
seperti kinerja. Lalu bagaimana dengan karyawan yang sudah lama bekerja di sini? Apakah mereka akan diprioritaskan, Bu? Saya sangat setuju Bu, karena mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan, dan yang menurut saya itu sangat berharga bagi perusahaan. Itu poin yang bagus. Memang benar bahwa pengalaman dan lama kerja harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Namun kita juga perlu melihat kebutuhan perusahaan di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju, Bu. Mungkin kita bisa mempertimbangkan karyawan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan arah bisnis perusahaan ke depannya. Misalnya jika perusahaan akan fokus pada digitalisasi, kita perlu memprioritaskan karyawan yang memiliki kemampuan tersebut. Itu masuk akal, tapi bagaimana dengan karyawan yang mungkin belum memiliki keterampilan tersebut? Apakah mereka akan diberikan pelatihan atau akan langsung terdampak oleh PHK? Itu pertanyaan yang sangat penting. Idealnya kami ingin memberikan pelatihan bagi mereka yang potensial, tetapi mereka keterbatasan anggaran. Kami harus membuat pilihan sulit. Saya ingin memastikan bahwa mereka yang terdampak tetap mendapatkan dukungan untuk mencari peluang baru. Menurut saya, Bu, kita juga perlu melihat potensi kontribusi karyawan ke depan. Bisa jadi ada karyawan yang meskipun baru, tetapi mereka memiliki ide-ide inovatif yang berharga untuk perusahaan kita. Itu poin yang sangat menarik. Saya setuju bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada apa yang telah dicapai karyawan di masa lalu, tetapi juga pada potensi kontribusi mereka di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, ide-ide inovatif dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk membantu perusahaan bangkit kembali. Bagaimana kalau kita memberikan opsi kepada para karyawan yang ingin mengundurkan diri secara sukarela? Bisa jadi kan mereka juga mencari peluang lain dan itu bisa mengurangi dampak emosional PHK. Itu ide yang sangat baik. Membuka opsi pengunduran diri sukarela bisa menjadi langkah yang lebih manusiawi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang memilih opsi ini tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Lalu diskresi apakah ada pesangon yang akan diberikan oleh karyawan yang terkena PHK? Tentu Bu Rayu, kami berkomitmen untuk memberikan pesangon yang layak bagi mereka yang terdampak, serta menyediakan bantuan untuk mencari pekerjaan baru melalui jaringan mitra kami. Bu Chelsea, apakah karyawan akan diberikan penjelasan mengenai proses penentuan kriteria PHK ini? Karena saya pikir transparansi adalah kunci agar tidak ada kesalahpahaman di antara kami. Tentu, saya ingin semua karyawan tahu bahwa keputusan ini tuh tidak diambil secara sepihak. Setelah diskusi ini, kami akan menyusun kriteria secara rinci dan membagikannya kepada semua tim. Saya juga akan memastikan bahwa karyawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Saya rasa ini adalah langkah yang tepat ya Bu. Dengan melibatkan para karyawan, setidaknya mereka merasa didengar meskipun keputusan ini berat bagi semua pihak. Terima kasih atas masukan dari kalian semua. Untuk beberapa saat saya akan melakukan analisis mengenai karyawan siapa saja yang akan terkena PHK. Sekian untuk rapat hari ini. Selamat pagi, terima kasih sudah datang Bu Berlian. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting pada Anda. Baik Bu, ada hal penting apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Percakapan ini bukan hal yang mudah, dan saya ingin memulai dengan menyampaikan betapa saya menghargai kontribusi dan dedikasimu selama ini di perusahaan ini. Terima kasih Bu, tapi dari cerita Ibu, saya merasa ada sesuatu yang berat yang ingin disampaikan Ibu. Bu Berlian, setelah melalui proses evaluasi yang mendalam, perusahaan harus mengambil keputusan yang sulit. Dengan berat hati, kami memutuskan bahwa posisimu akan terdampak oleh kebijakan pengurangan karyawan. Apakah ini karena kinerja saya ya Bu? Apakah ada yang kurang dari pekerjaan saya selama ini? Tidak Bu Berlian,
Kinerjamu selama ini sangat baik dan profesional. Keputusan ini tidak didasarkan pada ketidakpuasan terhadap pekerjaan ini, tetapi lebih kepada kondisi keuangan perusahaan yang memaksa kami untuk melakukan langkah ini. Ini tentu menjadi kabar yang sangat berat bagi saya, Bu. Tapi saya mengerti situasi perusahaan memang lagi begini. Tapi jujur saya khawatir tentang masa depan saya, Bu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini. Itu kekhawatiran yang wajar. Saya benar-benar menyesal harus menyampaikan ini. Saya ingin memastikan bahwa kamu tidak menghadapi ini sendirian. Kami telah menyiapkan pesangon sesuai aturan dan perusahaan juga telah bekerja sama dengan beberapa mitra untuk membantu mencari peluang kerja baru bagimu. Saya mengerti, Bu. Saya merasa lebih tenang mendengar itu. Saya hanya ingin memastikan bahwa keputusan ini bukan berarti saya gagal di dalam perusahaan ini. Tidak sama sekali, Bu Brilian. Kamu telah menjadi bagian yang penting dari perjalanan perusahaan. Keputusan ini murni karena keadaan yang berada di luar kendali kita semua. Saya yakin dengan keterampilan dan pengalaman yang kamu miliki, kamu akan berhasil di tempat baru. Ya, Bu. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari Ibu. Meski berat bagi saya akan tetap mencoba menerima keputusan ini, walau dengan berat hati. Ini adalah informasi lengkap tentang hak-hakmu, pesangon, dan program dukungan yang telah kami siapkan. Baik. Jadi jika ada pertanyaan atau bantuan tambahan yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya langsung. Sekali lagi, terima kasih ya, Bu. Saya berharap dengan selama ini saya bekerja di tempat ini, perusahaan ini bisa segera pulih dari situasi sulit ini. Terima kasih Brilian, dukungan dari Dikesimu selama ini sangat berharga bagi kami. Saya berharap yang terbaik untuk perjalanan karirmu ke masa depan. Ingatlah, kamu selalu menjadi bagian dari keluarga besar kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah hadir di diskusi pagi ini. Saya tahu bahwa beberapa hari terakhir sangat berat bagi kita semua. Keputusan yang telah diambil tentu membawa dampak besar. Tidak hanya bagi mereka yang meninggalkan perusahaan, tetapi juga bagi kalian yang tetap berada di sini. Namun saya ingin kalian tahu bahwa keputusan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan perusahaan. Saya percaya bahwa dengan kalian yang ada di ruangan ini, kita memiliki kekuatan untuk membawa perusahaan ini keluar dari masa sulit. Lalu bagaimana dengan masa depan perusahaan, Bu? Karena kami juga khawatir akan terjadi PHK lagi. Apakah kondisi perusahaan akan membaik, Bu, di masa depan? Saya mengerti kekhawatiran kalian, tetapi saya ingin menekankan bahwa langkah-langkah yang telah kita ambil adalah untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi sekarang fokus kita adalah bagaimana bersama-sama membangun kembali stabilitas perusahaan dan menciptakan peluang baru. Jadi saya mengajak kalian semua untuk tetap semangat dan saling mendukung. Mari kita jadikan momen ini tuh sebagai titik balik untuk tumbuh dan berkembang bersama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan? Menurut saya, bukankah saat ini kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek bisnis kita? Kita dapat mencari peluang baru dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, kita semua bisa keluar dari krisis ini. Saya setuju dengan pendapat Bu Tayu. Untuk sementara ini kita perlu melakukan beberapa analisis. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk tidak menyerah pada kondisi perusahaan saat ini. Tapi Bu, apakah perusahaan akan mendukung kami dengan sumber daya atau pelatihan untuk menghadapi tantangan ini? Tentu Bu Anes, kami telah merancang program pelatihan untuk memperkuat keterampilan, terutama di bidang yang relevan dengan strategi baru perusahaan. Selain itu, kita juga akan mengadakan sesi brainstorming mingguan agar ide-ide kalian bisa langsung diterapkan.
Lalu Bu, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga semangat kerja tim di tengah situasi yang sulit ini? Saya percaya bahwa kunci untuk menjaga semangat adalah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Jadi mulai sekarang saya ingin kita bekerja seperti keluarga yang saling membantu. Jika ada masalah atau ide, jangan ragu untuk menyampaikannya. Kita akan melewati ini bersama. Dan perlu diingat lagi Bu, kritis bukan hanya tentang kesulitan, tapi juga peluang. Banyak perusahaan besar lahir dari tantangan. Dengan kerja keras, kreativitas, dan tekad, kita bisa menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Saya rasa itu merupakan semangat yang kita butuhkan saat ini. Saya yakin kita bisa bangkit bersama. Kita adalah tim yang kuat. Ingat, saya tidak hanya melihat kalian dari sebagai karyawan, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan ini. Saya berjanji akan mendukung kalian setiap langkah. Baik Bu. Terima kasih Bu.